gue denger desas-desus lu pingsan. Itu kenapa, men? Biasalah. Kencengan. Ya tetaplah vokalis tuh 60% lah di depan lah ya. Tanpa teriak tetap bisa jalan, berarti konsepnya emang kekuatannya 5 orang ini ya. Nice one, man. Ya itu yang gue juga kayak apa ya? Gue merasa terharu dan bangga gitu maksudnya. Lu sempet nangis nggak nonton? Hah? Sempet nangis? Sempet lah bener. Ya kan? Sempet. Gue tahu kayak. Gue tahu bini lu, men. Gue tahu bini. Oke, single baru lu katanya sih. Gue sih baru denger tadi. Gimana? Kenapa jadi banyak kalau yang nyanyi, Bil? Lu mau nyanyi teriak? Gitu. Lu nggak usah teriak. Kompor. Tunggu. Lu nggak usah lebih bagus dari Jadi gini ceritanya. Lu kasih morfin kali, men. Oh ini jangan sedih. Apa sih gua enggak tahu. Kalau gua waktu itu langsung gua podcast mah wah kelar semua itu. Ada gitu. Oh hai guys. Halo. Langsung berubah. Gak, lu tau gak? Gue sesemangat itu. Apa tuh? Karena it's you guys, man. It's you. Enggak sumpah. It's you guys. Maksud gue cangcuter. Dari gue inbox, gue tuh selalu nontonnya sambil ngerokok di belakang kayak anjing nih orang keren banget. Ya karena gue dulu ngefans banget sama The Horrors. Oh iya. Iya, pas gue ini keren. Lagu lu sih ya biasa ya. Iya. Tapi aksi panggung lu fuck. Gue belum pernah kalau lu kita di TV kan agak terbatas ya. Tapi gue pernah nonton lu off air, gue lupa di mana kayak gue nonton lu sejam kayak rokok gue sampai habis begini nih. Terus gue ludahin. Tapi anjing nih banget. Keren banget. Entertain banget. Terima kasih. Tapi ya mungkin ini basi pertanyaan. Tapi gue gak pernah tahu lo. Cangcuter tuh apa sih meaningnya? Dari mana ya mulainya ya? Dari mana sih kayak? Gue tau ini basic banget ya kayak. Iya. Gak ada meaning yang dalam gitu gak ada sih. Itu kan emang dari nama geng asalnya. Nama geng kita asalnya dari nama salah satu orang temen SMP namanya si Cahya, panggilannya si Cangcut. Nah temen-temen gue ini ketemu dia pada saat kenalin temen gue Cangcut. Oke, kita pulang. Nama ya sama lah reaksinya kan lu begitu tahu tadi Cangcut pengen ketawa kan. Ya kita juga gitu. Gila ada panggilan legend banget ya namanya Cangcut. Ya udah. Ntar dulu kayaknya harus diterangin situasinya ya. Oh iya situasinya ini yang bikin seru tuh. Cahya itu siapanya lu? Temen SMP banget. Enggak juga. Kenal lah dulu waktu SMP tuh ya saling kenal kan semua juga. Dulu itu dia itu lucu bentukannya. Kayak apa tuh? Cute. Gemoy kalau di bahasa sekarang gemoy. Udah dilantik. Aman dia. Terus pas ketemu sama kita, itu kita lagi nongkrong di Circle K ya. Iya. Di Circle K. Dulu kan nongkrong awal kan Circle K itu. Ya. Tahun berapa tuh? 2003 lah, 2003 apa 2004 awal lah. Ya udah, kita lagi nongkrong ketawa-tawa, ada yang ngedatengin. Itu. Bill, kenal gua. Siapa nih? Anak-anak udah urus. Anak-anak kan udah siap tempur nih. Iya, siap tempur kan. Ya lagi keadaan begitu ya kan gitu. Apaan nih? Siapa nih gitu ya kan? Ya masih inget gak sama gua? Siapa? Orangnya jadi kurus, gondrong gitu. Pakai bahasa Sunda. Iya orang Cangcut. Langsung otomatis gak sih? Kebayang gak lu? Yang tadi jadi kan gua akrab cuy. Gimana? Peluk. Udah beres dari situ kita ya memanggil kita masing-masing kemana cuy? Ya jadi gitu. Kayak humor internal lah sebenarnya. Jokes karena antara kejadian itu tuh sangat membekas lah. Iya. Si Cut ini nih. Ya, jadi Cut, kita mana nih Cut? Telepon kita malam minggu kemana nih? Nah dari situ ada salah satu teman kita juga punya kamera digital tuh dulu kan jarang banget. Kita suka pose ala band di belakang tembok gitu, di depan tembok. Di folderin tuh saking banyaknya Cangcuter. Gitu. Itu tuh kita dari tahun 2000 sampai 2004. Gitu aja kelakuan kita. Kelakuannya gitu. Circle K apa. Jadi kelakuan lu sekarang. Kalau saya kapan berhentinya? Ya, jadi pada saat kita mencetuskan bikin band yuk.
Apa namanya? The Changcuters. Langsung. Gitu. Iya. Spontan. Enggak pakai pikir panjang. Oke. Gitu. Oh, langsung tuh ya. Oke. Gara-gara Anjir random banget ya. Random. Berarti lu masih bayar royalti ke si Cahya itu? Enggak royalti sih namanya kan umum ya. Maksudnya terinspired by aja kayak by misalnya Cahya. Iya. Masih berteman enggak? Masih. Pas banget. Masih. Pasti. Kenapa? Pas banget. Kenapa? Pas banget. Nggak apa-apa sih. Kayak Cahya. Datang. Apa? Bisnis. Ada ya. Oh, itu Changcuters dari situ. Iya. Serandom itu. Serandom itu. Gue pikir ada meaningful, nggak ada isinya lagi. Ya ini kalau ditanya-tanya aja baru dibikin-bikin. Iya kan gitu. Ya, Apa lu mau yang versi mana nih? Oke, Gitu ada oke, banyak. itu Changcuters. Tapi aslinya gitu. Tapi personal ini nih, gue yang salut ya, karena kan band gue jebur ya. Berantem mulu gue keluar. Ini keluar. Kayaknya gue yang masalah deh. Lu kayak nggak pernah ada yang keluar ya? Belum, alhamdulillah belum. Gimana tuh cara manage ya? Lu waktu ngeband itu rekrut apa udah temenan sebelum? Udah temenan dari SMP malah. Oh ya? Oh iya benar kalian sahabatan ya. Iya, lu gimana? Tapi berarti ini kepotong ya ini. Berarti apa? Ini kita belum tentu ya. teori kita ini. Jadi kita suka bilang gini, dulu kita karena kita sebelum ngeband udah temenan dulu dari tahun 2000 itu gua Kibil, Dipa dan yang lainnya itu udah emang Saling temen kenal. bareng, segeng. Sohib. Baru bikin band. Oke. Makanya itu mungkin yang salah satu yang kenapa kita sampai sekarang masih nggak pernah bertahan sampai sekarang karena kita udah tahu lah gitu. Karena udah sebelum ngeband udah. Tapi kan lu bubar juga balik lagi kan? Maksudnya? Oh, tapi yang akrab doang. Iya kan? Oh. Yang Raka di Viera, tarik. Iya. Sansan di Piwi, tarik. Yang sisanya tai lah. Kayak tai lu anjing, lu gede gak dari gua bego. Tapi gak apa-apa kan namanya anak band suka gitu ya. Nah, gua terlalu malu ngeband kalau gua ya. Sama mungkin ini sih duit. kita tuh enggak. Kita awalnya bikin band juga enggak ada pengen apa sih, pengennya manggung di aja. ada tempat senang-senang aja dan tempat namanya Classic Rock gitu. Iya benar. Oke, tapi dari awal lo emang udah rock and rollan begitu? Apa lu changing karena industri? Dari awal gini. Oh shit, Dari Justru awal. malah pas kita diterima sama Sony, ya mikir gitu kayak bener nih kita kalau di major label emang maksudnya ya kan malu juga ya misalnya tiba-tiba nggak laku gitu kan gitu. Biar. Iya, maksud gua kita kan mikirnya juga maksudnya mau bagaimanapun kita berawal dari ya karya-karya kita segmented lah gitu loh. Kita nggak tahu kalau secara nasional ini bakal laku apa nggak tahu gitu. Ya udah ya, tapi ya udahlah cobain aja dulu. Itu Sony Tulung kan? Sony Sugema College. Tapi nggak ada ya? Ada Sony Sugema College nggak di Jakarta? SSC Nggak ada ya? Mau PTN. Aduh, PTN lagi gua ketahuan. Tapi gini, dari awal lu emang pin indie. Terus pas direkrut, kalau gue zaman dulu kan Killing Inside. Pas gue direkrut label, gue dulu tuh disuruh ganti nama. Katanya nggak jualan lah, bahasa Inggris. Lu ngalamin kayak diatur-atur nggak? Enggak. Apa karena Bang Sony nih? Saya punya Pak Iwan ya? Iya, Pak Ian. Pak Ian. Apa kata Pak Ian? Udah bebasin aja deh. Iya sih. Terserah lu. Iya. Kalau kita waktu pas masuk Sony, sama pemikirannya juga kayak lu. Wah nanti kalau kita ini takut diatur-atur gitu lah kan gitu. Nah, kebetulan waktu itu tuh memang kita yang ditarik mereka, bukan kita yang menawarkan diri, misalnya ngirim album atau demo kayak gitu kan biasanya. Nah ini enggak, dikontak ya? Apa? Dikontak. Iya kita dikontak gitu untuk Changcuters mau gabung nggak Mas Sony gitulah kurang lebihnya gitu. Nah karena waktu itu kita punya bargaining power, udah punya masa pasti ya gitu. Ya dan dikasih tahu, ya udah lu bergen aja. Akhirnya kita tulisnya itu, kita nggak mau diatur-atur begini, kita nggak mau di bawah manajemen artis mereka, kita punya manajemen artis sendiri, panjang lah pokoknya. Kalau lu mau kita ini ya ini approve dulu ini gitu. Dan alhamdulillah itu di approve dan kita ngejalanin sama Sony ya benar memang kita nggak pernah ada tuh mereka turut campur sampai karya gitu. Jadi kita sistemnya misalnya mau ngeluarin album 12 lagu, kita store 15 lagu, ya udah lu pilih yang mana mau masukin. Dan katanya Pak Ian marah banget, anjing gak laku nih gitu. Iya, emang gitu. Makanya bubar kan dia. Ya, bercanda. Tapi gini, 20 tahun loh kalian. Itu waktu yang sangat panjang menurut gua. Pasti ada di tengah perdebatan kayak anjing, bosen nge-band atau kayaknya gua mau. Biasanya vokalis tuh yang tai itu ya. Gua mau solo aja deh biar duit gua. Biasanya. Lu ada gak sih Tri perasaan lu? Daripada gue bagi 5 sendiri misalnya, gue mah kalau solo gue nggak berani, masalahnya bukan apa-apa. Kalau pas sama mereka gue nggak berani. Ini pendapat pribadi gue ya, si di Changcuters itu
skill individunya itu gimana ya? Nggak kayak misalnya kalau main bola tuh nggak kayak Ronaldo, Messi dan lain-lain gitu. Iya. Kita tuh teamwork gitu. Oke. Jadi pada saat kita disuruh skill, maksudnya sendiri-sendiri kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Jadi ya saling melengkapi kita berlima tuh gitu. Walaupun ya mungkin kalau misalnya terpaksa harus ya Tria lu solo gini mungkin bisa, tapi apa ya kayak ada yang kurang lah di soul-nya kita tuh. Kita pengennya tuh ya ngeband berlima gitu sih, kayaknya gitu ya. Iya. Oke. Makanya kita saling membutuhkan itu. Jadi kalau misalnya gua mau keluar ngapain gua keluar? Ngapain mau keluar? Gue juga bingung. Ya, Mau keluar pusing sendiri ya, gitu. ngapain juga. Gua mau solo album lah gitu. Kayaknya gua kerja bareng secara musik gitu dengan orang lain. Kan gua udah ngeband beberapa kali gitu sebelumnya. Paling enak banget kerja sama musik tuh ya bersama Cangcuter. Kelihatan tapi kelihatan kayak mister lu kayak gitu. kayaknya nggak ada satu pincang ya. Iya, betul. Iya, Kan? Betul. Buktinya dia Berat. sakit kemarin. Nah, Pincang kan lu? Pincang. bener. Jangankan gua sebetulnya, siapapun kalau bener. di Cangcuters ada yang gak harus diganti gitu. Kayak kemarin abis pandemi lah, itu kan masih ganti-gantian tuh. Kadang Kibil nggak ada, kadang Alda yang nggak ada gitu kan. Gua tuh udah ngerasain di atas panggung tuh, kalau cuma berempat tuh kayak Harus yang nutupin tadinya- satu energi satu orang itu. iya, yang tadinya harus 20% kan jadi 25% gitu. Betul. Sama aja, gua nggak ada juga gitu. Mereka pasti ngerasainnya juga kayak Kok gitu. gue nggak gitu ya? Siapa yang nggak ada gantiin lah. Yang penting ada gue aja. Itu lebih ke sombong ya. Lebih ke sombong sih. itu. Enggak, Enggak tapi sih. emang lu tuh, wah, udahlah. Ya mungkin itu tadi mungkin kalau misalnya diibaratkan bola, kalian skill individunya Iya, kalau gini nih, kalau tiki taka Iya, apa? Kalau nggak ada Safi sama Nah, Iniesta, Messi juga bingung. mungkin kalau kalian itu ibarat Avengers. Nah, Avengers tuh kalau dipisah-pisah Iron Man bisa nyelamatin dunia, terus si Thor bisa nyelamatin dunia. Kalau kita Power Ranger, kagak pernah kan lu lihat Ranger merah doang filmnya nggak ada. Oh, iya. Ranger kuning doang misalnya kagak ada. Itulah Cangcut. Ya, gitu. Makanya lu Cangcut Ranger. Bisa lah masuk lah. Masuk. Bisa. Udah luar biasa loh. Tanpa pantesan. Cangcut Ranger lu juga siapa sih? Ya, Iya, benar. mereka yang mensupport lu. Iya. Fuck Power Ranger, man. Dapat lagi ya, iya keren. Tapi nggak pernah ya Power Ranger itu sendiri-sendiri ya. Nggak pernah, belum ada sih. Keren. Belum pernah. Keren. Jadi baratnya ya kita The sih. Story of Ranger Red gitu. Iya, nggak ada. Belum pernah. Kayaknya mereka juga nggak mau deh. Iya. Satu keluar semua keluar lagi. Iya. Ini kok kita jadi gosip ya? sorry. Oke, tapi gini. Oke, 20 tahun waktu yang lama. Lu bertahan di industri selama itu. Dan gak banyak menurut gua band yang kadang ada one hit wonder atau gak kayak ya begitulah. Lu mempertahankan ini menurut gua it's amazing guys. Ya, Fucking alhamdulillah. amazing. Dan yang paling konsisten adalah lu bikin album terus. Kan ada orang yang malas ya, udah bawain lagu itu tuh lagi. Sebenarnya kita juga bawain lagu itu lagi sih. Benar, tapi kan gitu. minimal lu kemarin bikin album kan? Ya, tapi kita selalu berusaha untuk bikin album gitu. Dan pengalamannya sih kalau untuk band yang udah agak berumur itu kalau misalnya bawain lagu bawain lagu tiba-tiba ini lagu baru kita orang tuh Iya. oke lah kalau gitu udahlah mungkin gitu. untuk yang die hard fans aja lah ada mungkin nanti showcase yang khusus kita bawain lagu-lagu yang jarang dibawain tapi tidak dipungkiri kalau orang-orang yang datang kita tuh ya awam ya Karena mungkin awalnya kita tuh bikin band, bikin lagu itu yang pertama yang mau kita puasin diri kita sendiri sih, Nat. Nice Gitu. one. Jadi kenapa sampai sekarang misalnya meskipun yang ngehitsnya yang lagu-lagu lama nih, kita manggung tetap bawa itu. Tapi ya kita masih punya hobi untuk bikin lagu baru ya buat kita aja dulu gitu. Nanti orang suka atau enggak mau belakangan lah itulah gitu. Kalau misalnya suka alhamdulillah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Kalau misalnya ngehits alhamdulillah ya bisa Kalau kita enggak bawain. minimal bikin aja dulu. Ya, Bikin aja dulu. We never know. Iya, betul. I know. Oke. Tapi keren sih. Tapi keren. Gue akuin lu one of the best. Top 5 favorit band gue. Lu nomor 2 lah. Nomor 2. Nomor 1 tetap Killing Me Inside. Iya. Iya. Ntar ini kan reunion. Reunion ya, keren tanggal banget. 24 ya. Biasa sih. 2 hari lagi dong. 24 Oktober apa November? Yang mana nih? Yang apa sih festival apa? Everblast? Nah. Iya. 24 November. Cuma kalau itu gue iseng-iseng sih. Oh. Kan gue juga main di Sound Project ya. Iya. Habis gue main iya. ada di satu sus kabar burung. Nah. Gue denger dari sus lu pingsan. Itu kenapa? Biasalah. Kencengan. Enggak, soalnya Kalau di sini kalau percaya gue lihat videonya, lu capek. Ya gila. betul. Jadi gimana ya? Kebenaran sebelum acara itu Tria mempersiapkan
backdrop, bukan backdrop, Apa, namanya? visualnya dia kan emang bikin. jadi gini tar lo biar clear. biar clear. Jadi dalam berlima The Changcuters ini di balik lu Minum tahu dulu kita sebagai personil yang pegang alat musik ininya di belakang itu kita tuh punya divisi lah. Oke. Nah, pokoknya Kibil ada divisinya. Nah, gua ini memang divisinya bagian desain grafisnya dari Changcuters. Oke. Karena Sounds Project waktu itu menjadi apa sebutannya? Kick off. Iya, kick off kita mau menuju ke konser tunggal kita nanti Desember. Nice one. Gitu. Nah, jadi gua ngonsepin lah gitu elemen-elemen grafis yang ditujukan yang dikasih spill dikit-dikit buat nanti akhirnya ujungnya di konser. Okay. Ya udah, jadi selama 1 minggu sebelum manggung gitu, gue nyiapin lah itu. Katanya begitu, gue lupa sih kalau gue amnesia. Bener-bener. Nyiapin semuanya dari itu backdrop itu ya, lampu, terus apa running text-nya semuanya. Ntar pokoknya gini udah front manager gue lah tahu semua itu. Terus ya kecapean, terus sebelum manggung juga sempat ngomong, gue tiap manggung Sound Project tegang melulu nih. Nah gitu. Itu satu. Terus belum makan ya, lu udah makan? Nggak inget. Iya, lupa. Belum, nggak kelihatan belum makan. Terus langsung minum kopi. Jadi ya asam lambung naik kali, tegang, ada capek, ada mikirin banyak hal ya. Nah, jadi baru 2 lagu. Kalau ibaratnya mesin terlalu digeber, ceket apa? Ceket apa sih maksudnya? Slack. Oh, slack. Error. Ya maksudnya ditambah memang 20 tahun The Changcuters manggung tuh emang gak ada jeda banget kan? Itu pertama kalinya lu collapse ya? Collapse tuh ya, kalau collapse ya itu pertama kali. Itu pertama kali? Iya, pertama kali gitu. Terus ya itu 20 tahun full dan gua juga nggak menghitung bahwa umur gua udah bukan belia lagi ya gitu hitungannya. Ugal-ugalan gitu ya. Iya gitu. Meskipun gue setiap kali manggung itu gue dalam keadaan sadar selalu ibaratnya menganalisa diri sendiri lah gitu. Gitu. Gue rasa juga pas gue nonton videonya lagi gitu, gue tahu nih pasti, maksudnya gue menebak, gue tahu gue ada masalah nih gitu sebenarnya gitu. Nih gue tahu nih gue ada sesuatu nih pasti udah nggak enak nih dari awal lagu nih gue lihat gitu. Cuman gue nggak tahu kalau itu sampai sejauh itulah gitu, sampai pingsan gitu. Dan lo sempet amnesia itu gue nggak ngerti deh. Iya jadi lu lupa di situ. Lupa gue lupa manggungnya. Di Sound Project itu lu lupa. Seminggu sebelum Sound Project juga lupa. Seminggu sebelum Sound Project lupa? Enggak lah. Lupa. Betul lupa. Jadi kita kan pernah latihan sama Mbak Astrid kan. Sound Project kemarin ada Mbak Astrid tuh. Astrid Tiar kan? Iya. Bukan. Astrid Lea pianis. Astrid Tiar. Lu mau latihan apa? Inbox dulu. Ya. Jadi sama timnya mereka itu kita latihan. Dia lupa gitu. Nah ini kapan kita latihan? Anjing. Terus apa ya? Gue sempat beli efek waktu itu. Pas latihan kemarin-kemarin, efek baru. Lah kan belinya bareng lu ini. Gua lupa. Itu seminggu sebelum Sound Project? Iya. Seminggu sebelum Sound Project sampai 2 minggu sudah lu sadar ya? Iya. Bang, istirahat bang. Tidur. Ya itu kemarin istirahatnya itu. Selesai itu mah angger promo lagi nih kan. Udah langsung kerja lagi. Gak bisa. Maksud gua gini loh. Ya gue, alhamdulillah gue ditakdirkan sebagai ini gitu dalam pengertian gue yang harus bisa ngatur bahwa gue tuh memang ditakdirkan harus punya kerjaannya berat. Ya. Jadi guanya yang harus bisa mengatur kekuatan gue gitu lah, intinya gitu. Ritme ya. Bisa ngatur ritmenya gitu. Jadi ya udah ini kemarin udah dapat peringatan seperti itu ya udahlah gitu. Apalagi sih gitu kan gitu. Iya. Sekarang apalagi sih yang lu cari? Iya itu dia, maksudnya ya nggak usah terlalu ngoyo lah gitu. Kayak gitu. Di dunia kan cuma sementara ya. Apa sih panggungan katanya sebulan 16 kali. Apa sih yang lu cari? Iya benar. Ada udah nggak sekarang. Lu gitar lu nggak dibawa kayak mahal tuh ke kuburan. Nggak usah terlalu ngincer harta lah. Iya benar. Oke. Ya ini Leonardo. Bentar lagi The Leonardo ini isinya rohani nih nanti nih. Rohani. Spiritual. Sekarang lock in kan belakang. Iya, makanya. Itu maksud gua. Tapi setelah kejadian itu dibatasin nggak? Oh manajer lu juga Dipa kan? Iya. Dibatasin nggak? Apa kita kebanyakan manggung ya? Dibatasin. Apa harusnya sebulan tuh 9-10 kali? Kalau sekarang sih kita masih trial kan, Tria kan. Jadi dia Tria munculnya
manggungnya di belakang-belakang aja di 4 lagu apa 5 lagu terakhir. Oh gitu. Setengah set. Masih sampai hari ini? Iya, set yang di depannya gua. Oke. Gua yang nyanyi. Karena suara lu bagus kan katanya. Ya lumayan lah. Kan ada karena single terpaksa. baru Iya, nanti. makanya mau masuk situ. Oh iya masuk situ ya. Karena ya maksudnya gimana dari zaman awal Tria waktu itu sempat nggak masuk lagi. Nggak manggung. Ya gue bolos. Pernah nih, sebetulnya pernah ada 2 kali 2 event. Tria pernah sakit cacar. Iya. Nah itu tuh 2 event tuh. Cacar air lagi. Nah, ya? cacar air. Jadi kan nggak bisa manggung kan. Cacar air lagi. Iya. Tapi kita bisa taker itu. Oh, Tria nggak manggungnya di event ini sama ini. Oke, siap. Ya udah, pakai vokalisnya gua dulu. Nanti kesana ada featuring gitu. Oke. Nah, pakai konsep itu aman jalan. Sama ada pernah sakit kuningnya lo juga. Iya. Sakit lu aneh Ya kalau nggak aneh gue tetap manggung pak. Kalau cuma demam mah gue manggung. Iya, kalau cuma demam gua manggung. Sakit cacar sama sakit kuning. Ya, Oh, itu iya. udah nggak mungkin. Lu kalau gondongan pernah gondongan? Belum pak, jangan pak. Belum ya? Jangan, Oh, Pak. kenapa sakit kuning itu kita nggak nemuin featuringan ya. Iya iya. Akhirnya Oke. gua sendiri aman dari set 1 dari awal sampai akhir. Ya pada yang saat Surabaya, Tria kemarin kejadian terus sudah mulai stabil, Dipa hubungin lah yang udah pada kontrak deal itu. Gimana nih? Tria harus bed rest 2 Oke. bulan, sebulan sampai 2 bulan. Lu mau nggak Cangcuter tetap manggung tapi Kibil yang nyanyi? Atau gua balikin duitnya? Hmm. Gitu. Nah mereka mau si panitia itu. Itu udah lama tuh ya kejadiannya. Pas habis Tria manggung, ini aja seminggu setelah dia. Collab. Mm-mm. Ya kemarin ini. Iya. Oke. Jadi Nah, kan gua kolaps itu gua kejadian pingsan itu sebetulnya udah banyak deal Pasti lah. panggung gitu Pasti lah. kan. Nah, itu yang di kontak sama Dipa tuh itu. Keberatan gak lu kalau tanpa Tria gitu loh. Kibil yang jadi ininya gitu. Tapi di sisi lain ya, gua pas denger cerita itu dari si Dipa, gua kayak ada bangga gitu sama The Cangcuters. Maksud gua, wih, jarang-jarang terjadi. Ya gini lah. Orang tuh kalau band itu kalau udah vokalisnya nggak bisa, biasanya langsung cancel kan? buktinya Killing Me yang sekarang nggak ada apa-apanya. Tanpa gue. Iya, Abis. iya, gue ya oke, bener ya kan, gitu Bener kan? Akhirnya gue pas itu wah, ternyata nggak mereka semuanya mengokekan gitu dengan Kibil ini. Ya gue juga kayak wah oke juga nih berarti selama ini yang kami bangun image-nya The Cangcuters itu bareng-bareng berlima untuk jadi apa ya ibaratnya jadi frontman di depannya ya berhasil gitu. Banget. Orang-orang. Itu yang kemarin lu sempat featuring sama Iqbal. Iya. Nah, itu tuh konsepnya jadi gua dulu berapa lagu ya? Ya sama kayak sekarang diganti Tria gini 4 5 lagu. Setelah itu baru manggil lah. Biar ada sesuatu aja yang disuguhkan gitu. Oke. Biar- Dan penontonnya oke ya. Alhamdulillah ya. Anjir. Berarti kekuatannya bukan cuma di Tria, lu berlima ya. Ya bisa Ya, jadi itu sih. memang udah ya maksudnya kita juga udah ngekonsepin itu dari lama kan, udah ngebangun itu dari lama Bagus gitu. banget. Kayak gitu. Dan yang gua perhatikan kemarin tuh kayak wah, alhamdulillah ya apa ya kayak bersyukur bahwa itu berhasil. It works gitu. Kayak It gitu. works. Bagus banget lu kata gitu. gue. Lu ada Iqbal, El Rumi, siapa lagi sih kemarin? Kang Arman, Kang Arman. Maulana, Wan Jusilusi. Iwan, Jusulusi, Isyana Saraswati, Oh Isyana, gue laptop ya. sama Udah. Aldi Taher. Aldi Taher, iya. Tapi lu tau gak sih Al Dul itu? Gue gak tahu ya, ini gue apa enggak. Dul itu sebenarnya bukan anak kandung Ahmad Dhani, man. Gue serius. Jadi Gue serius, man. Jadi siapa? Mukanya mirip gitu. Enggak, gue baru dapat gosip baru semalam. Ternyata dulu itu anak sekolahan. Oh. Kirain Dul Sumbang, Pak. Iya. Tapi gila ya, maksud gue dengan Tria collab, maksud gue kan ya tetap lah vokalis tuh 60% lah di depan lah ya. Tanpa Tria tetap bisa jalan, berarti konsepnya emang kekuatannya 5 orang ini ya. Nice one, man. Ya itu yang gue juga kayak apa ya? Gue ngerasa terharu dan bangga gitu maksudnya sama. Lu sempet nangis gak pas nonton? Hah? Sempet nangis? Sempet lah bener. Iya kan? Sempet. Gue tahu beritanya. Gue temen bini lo, men. Gue temen bini lo. Bro. Saya nangis ya gitu ya? Iya. Ya ini di kamar lagi. Gak, tapi serius deh. Lu pas ngeliat Cangcuter tanpa lu dan It Works, lu... Iya gitu. Agak ada terharunya gitu. Terharu Ya. dalam artian kerja keras yang udah kita bangun dari dulu ternyata buat ini gitu. Gue sih ingetnya itu gitu. Gue yang gue inget tuh itu gitu. Keren. Jadi kayak kita misalnya main film Tarik Jabrix gitu kan. Terus
segala sesuatunya tuh kita datang berlima kemana-mana berlima. Ternyata fungsinya buat ini gitu. Jadi gue, wah 20 tahun man, it works. iya. Gitu. Tapi gue juga dulu nonton Tarik Jabrik lagi yang 1, 2, 3 kan. Gila. Sorry. Ini gue gak bohong lagi. Udah. Soalnya kayak gosip Sidul lagi. Demi itu. Gue nonton yang pertama, kedua, ketiga. Dan gue mikir kayak ini band anjing banget. Bisa nge-band. Bisa main film. Actingnya gak ada yang jelek gitu. Tarik Jabrik 4 ada gak? Ini gue serius. Enggak. Kenapa lu gak suka main film kecil beran? Enggak. Nah itu dulu tuh kan karena Tarik Jabrik itu dibikinnya sama kita berlima ditambah sutradaranya almarhum Iqbal Rais. Oke. Jadi kita tuh ngerasa kayak Tarik Jabrik tuh berenam ini loh gitu. Makanya begitu nyampe ke 3 Iqbal udah pergi gitu. Jadi akhirnya kita kayak Udah cukup ya. Ya agak misalnya disuruh bikin lagi kita agak mau apa ya gitu. gimana ya? Gitu. 3 series itu soalnya udah Tergantung sih kalau bayarannya miliaran. Ayo aja. I know. Iya Gue bener. pertama kali ngeliat lu di Tarik Jabrik, lu kayak the next Jim Carrey man. Sumpah ini orang Jim Carrey banget sih. Gue bingung soalnya waktu main film Persona apa yang jadi gue kan memang gue basically dari basicnya itu dari SMA itu gue memang ikut teater atau kabaret lah gitu. Oh kelihatan. Gue emang main kabaret segala macam. Jadi segala sesuatu yang dipanggungkan atau apa itu tuh gue harus berperan. The Changcuters pun gue sebagai vokalis The Changcuters itu sebenarnya gue berperan gitu. Gue nggak jadi diri gue yang sebenarnya. Jadi lu palsu? Hah? Lu palsu? Enggak, gue berakting. Palsu sih enggak, tapi gue berakting. Emang asli berakting gitu. Iya. Karena memang udah jadi terbiasa itu tuh kalau jadi seni peran tuh gitu. Jadi ya waktu Tarik Jabrik misalnya lu bilang kayak Jim Carrey, mungkin karena Jim Carrey banget man. Gue ngefavoritin dia terus kayak ini film film slapstick kan gitu. Humornya masuknya ke slapstick. Ya udahlah gue ambil referensinya beliau aja. Tapi beneran lu ambil Jim Carrey? Iya, ya maksudnya ya Jim dan lain-lain ada banyak sih. Ada banyak lah gitu. Kalau Jimmy Takade. Terus gak ketemu kan? Siapa Jimmy itu ya? Sama kayak kalau di panggung juga kan misalnya kita abis nonton siapa tiba-tiba keluar. Oh iya benar. Iya. Iya. Misalnya abis nonton siapa ya? Roma Irama. Tiba-tiba pengen kayak Roma Irama gitu. Iya. Secara alam bawah sadarnya lah yang. Kalau gue nonton lo kan lu suka kayak kompak ya koreograf. Itu siapa sih? Ari Tulang. Loh. Enggak, gue nonton lo tuh kayak kadang-kadang ada gerakannya. Anjing kompak banget nih orang. Emang pengen ngeluarin bagian Ari Tulang langsung makanya dia jawab. Brengsek. Enggak, pertama gini, dari baju lu selalu stabil. Koreografi lu bagus banget. Itu Ari Tulang apa sih? Ya mungkin dari Tria anak kabaret kali ya, Tri. Maksudnya kabaret itu kan entertaining ya. Iya. Itu kita nonton tuh, maksudnya nonton kabaret itu untuk menghibur gitu. Kabaret itu menghibur. Jadi ya mungkin kita bawa elemen-elemen ya di panggung juga selain misalnya walaupun kita band rock kasih elemen-elemen apalah yang selama itu tidak menyalahi karena juga memang misalnya kalau waktu itu juga sempat kayak nyari referensi band-band zaman dulu gitu kan ya. Ada ya. Referensi apalagi yang band-band 60s. Gitu. Mereka tuh banyak yang berkoreo bareng kayak gitu kan. Jadi mereka juga kayak gini ya udahlah kita juga bikin yang ada koreonya gitu. Buat ngisi-ngisi. Jadi biar nggak pelongok banget gitu di panggung. Jadi lagu ini tuh ada gini ada sebutannya ada treatmentnya lagu ini gitu. Tapi menurut gue itu value lu termahal. Seandainya gue IO ya, gue bayar mahal lu karena lu aksi panggung lu nyebrang sih. Oh tapi memang mahal sih bayaran. I know. Itu menurut gue value karena 5-5-nya gerak tau gak lo? Kan biasa ada vokalisnya doang yang gerak. Gue 5-5-nya gokil sih, the best. Tapi gini, konser tunggal kapan? Rencananya 7 Desember ini. Iya, tiketnya udah. Iya makanya gue mau minta. Ini mau gue minta ke penonton. Tapi lu katanya tinju. Oh iya lagi. Geser tinjunya. Enggak terlalu. Tadi mau di tengah-tengah gua ini tinju gak bisa. Jadi digabung aja. Iya, enggak apa-apa. Bego. Ya, di konser juga tunggu tuh penampilan yang spektakuler. Pindah setting. Tinju. Nanti kita bikin stage-nya kayak ring tinju aja, Pak. Keren sih. Iya, keren. Antara keren sama tolol ya. Tapi gini,
tiketnya bisa beli di mana? Di musicfirst.id ya atau di apa Tix? Megatix. Udah mulai dijual hari ini? Udah. Dari tiket termurah sampai termahal? Dari berapa? Termurah 250, termalnya 600.000. Oke. Nggak mahal kok, ini boleh gua makan. Iya. Boleh. Tapi lu tahu nggak sih kalau ada kayak ini makanan kan, bukan properti ya? Makanan. Lu tahu nggak kue apa yang suka nyorak-nyorakin penonton? Nyorak-nyorakin penonton. Onde. Bukan. Apa Kue putu. Oh. Karena kan kalau jualan dia gitu dia kalau malam anjing. Tapi ini gue peong onde. Bukan dong, Pak. Putu. Ini klepon. Lu nonton Warkop DKI zaman dulu nggak? Si Boneng. Iya. Si Boneng nyebut klepon onde. Itu kan klepon. Tapi dia kenapa onde. Kalau Boneng emang agak lu tahu kan? Tahu. Pas buka kulkas onde. Lah itu kan klepon. Makanya dia legend. Emang lebih dia. Iya benar. Gak kepikir loh. Konser tunggal 7 Desember. 7 Desember. Udah sold out belum? Belum ya. Sedikit lagi lah. Kita masih cinta perdamaian, gak akan war lah. Udah, sok silakan Nggak ada semua war. kebagian. Oke. Di mana? Di Ecovention Ancol. Gede ya. Band mahal nih. Enggak, kecil yang di Iyalah. Eko yang mana sih? Ecovention di dalam. Ecovention yang dalam yang dulu Liam di situ Liam atau siapa ya? Liam udah meninggal, Pak. Liam kok udah meninggal sih? Liampain kan? Bukan. Liam Gallagher. Liam Gallagher. Liam P. Jauh banget anjing Liam P. Udah meninggal. Ya emang udah meninggal. Iya. Dari balkon dia. Iya. Rockstar. Ya disitulah di yang di pas dalam yang indoornya. Iya. Oke. Di Eco Park tapi yang di dalamnya Econvention. Boleh diulang nggak beli tiketnya mana? Di musicfirst.id, musicfirst.id sama di Megatix. Oke. Atau lihat aja di Instagramnya di Cangcuters. Nice. Bisa. Last question kali ya. Gak usah muncrat dong. Kue putu kan? Malam tuh anjing gue bilang. Lu nyorakin gue ya gitu. Oke, single baru lu katanya sih. Gue sih baru denger tadi. Gimana? Kenapa jadi banyak kalau yang nyanyi, Bil? Oh, lu mau nyanyiin teriak? Gitu. Lu gak usah teriak. Kompor. Tunggu. Lu gak usah lebih bagus dari Jadi dia. gini ceritanya. Kita kan lagi proses bikin album nih, tahun depan insya Allah keluar. Yap. Ada 10 lagu kita ceritanya bikin. Cuman Kita baru masih selesai 9. Nah, gua ada stok lagu, gua present ke anak-anak. Gua ada nih 1 lagu. Ya. Didengerin lah. Terus ya udah lu aja yang nyanyi. Lah. Gitu. Terus si liriknya juga belum ada, baru nada-nadanya doang lah. Nah, gua pikir seperti biasa The Cangcuters kalau bikin lirik kan bareng-bareng tuh kolektif. Pada suatu hari gua coba bikin karena udah tahu disuruh gua yang nyanyi, akhirnya gua coba bikin di hotel gitu. Jadi gua present lagi ke anak-anak. Oh ya udah. Maksudnya kan tadinya gimana nih gua bikin kayak gini, gimana mau workshop lagi nggak, gimana mau diganti atau apa yang perlu diperbaiki. Udah nggak usah. Udah rekaman. Gitu aja. Terus pada saat yang nyanyi, kenapa lu kepedean? Oh, nah itu kenapa? Kenapa teriak? Coba teriak. Enggak, jadi sebenarnya ini sebetulnya udah konsep lama. Dari awal terbentuk si The Cangcuters pun, karena Kibil kan dulu juga vokalis. Yang Kolesterol itu yang sama Ariel sama Uki itu dia vokalisnya kan gitu. Jadi gua tuh emang dari kiat kita gitu waktu bikin The Cangcuters itu di benak gua sih gua udah ngerasain bahwa ya Kibil ini pasti ibaratnya kayak second frontman lah gitu. Jadi frontman itu ada 2 gitu. Kayak ya kebalik lagi ya Liam Gallagher sama Noel Gallagher gitu kan. Bikin ada 2. Nah, cuman kita belum tahu bagaimana cara mengekspos-nya lah gitu. Oke. Dari dulu tuh kita kayak setiap album kita workshop terus ada kayak lagu apa gitu. Bil, coba lu yang nyanyi gitu, yang ini gitu misalnya. Terus tapi Kibil kayaknya waktu itu ngerasa masih belum pas lah gitu, belum ngerasa yang gini. Ya udah. Ada album berikutnya. Nah, baru akhirnya pas kepikiran lagi ya kemarin pas pandemi, terus kan ibaratnya semua lockdown ya. Nah, begitu udah mulai kebuka, terus kita mulai ada manggung-manggung lagi, terus kita kayak lagi brainstorming aja gitu, kayak apa ya kita bikin sesuatu yang baru apa ya gitu ya. Udah kita keluarin aja konsep yang Kibil jadi vokalisnya. Oh iya bener juga ya gitu. Itu udah lama banget tuh kayak ini. Ya udah akhirnya dari situ sambil lagi bikin materi-materi buat album yang baru kan. Nah, itu tadi nyambungnya yang tadi sisa 9 ya karena udah mulai banyak manggung sebenarnya ya. Jadi satu lagi nih gitu. Gak sempet. Kita kan gini kalau bikin lagu itu biasanya kita ngejam. Tadi gue udah tahu kok. Banyak manggung dibanding pas pandemi. Udah, lanjut. Sebulan katanya 18 kali ya. Banyak tuh duitnya tuh ya.
Apalagi pas Tria udah kejadian, udah tahu Trianya pingsan nggak bisa manggung. Itu yang nelfon ke si Dipa ada harus berapa ratus tuh. Cangcut harus manggung. Gimana sih ini vokalisnya pingsan ya? Lagi pada istirahat. Ya, ini bisa manggung nggak bisa manggung. Terus gimana itu konsepnya gitu? Mereka tuh aneh juga sih. Aneh juga ya, Bang. Iya. Tapi akhirnya sorry gue potong. Dibatasin nggak akhirnya manggung setelah kejadian lo? Lo kan udah mulai berumur nih bang. Mohon maaf nih, ya kan? Dibatasin nggak sama Dipa? Apa Dipa emang gila duit ya? Dua-duanya sih. Ya tapi bener loh ya harus yang begitulah. Dipa ada udah amat dia mau ngapain? Kalau sekarang sih kayaknya Dipa sama Alda kan accounting tuh. Biasanya suka berdiskusi. Kita butuh berapa nih di kas, harus ada berapa kas aman. Oh berarti event harus segini. Berarti nanti sih mungkin akan sesuai sama target, harus misalnya setahun 30 aja atau 100 aja dari setahun. Ya udah berarti nggak lebih dari 100. Iya. Emang sistemnya target ya. Oke, gitu, sistemnya target aja gitu. Dia kayak kemarin kan nih maksud gue. Ya gitu. I love you bro. Gue pas ngeliat tuh kayak anjing kasihan sih Tria. Gue pikir lu kecapean men. Iya termasuk juga. Termasuk juga. Ya gitulah kalau misalnya mesinnya itu tadi slack. Yep. Lu nggak sadar berapa? 36 jam tuh berapa ya? 2 hari. 2 hari ya? Kok 2 hari sih? Hampir 2 ya, hari. Itu 2 harinya yang di rumah sakit tapi udah ya? Iya udah di rumah sakit. Lu kasih morfin kali men? Oh iya jangan sedih. Apa sih gue mau tahu. Kalau gue waktu itu langsung gue podcast mah wah kelar semua itu. Ada gitu. Pas bangun udah semua khayalan, entah itu dia khayalan, entah itu dia harapan apa nggak tahu, diomongin aja semuanya. Ngobrolnya apa? Tiba-tiba di luar, itu ada markas apa Gundam ya? Gundam. Oh ada pesawat Star Trek. Terus itu kenapa TV nggak dimatiin? Apalah pada tuh. Ya serius. Bukan gue ya, itu nggak tahu loh. Gue nggak ingat. Alam bawah sadar lu. Nah kan jadi tahu gue kayak apa, seabsurd apa gitu. Oh segitu. Absurd ya. Berapa hari tuh untuk recovery sampai lu berani? Gue udah harus tampil lagi nih. Oh sampai tampil ya? Kalau tampil sih kemarin. Sampai sadar deh, sampai anjir. Jadi pokoknya gue tuh selesai di rumah sakit aja berapa sih itu? Gue seminggu ya. Semingguan. Balik ke Bandung, balik ke rumah, itu gue masih belum tahu, belum sadar. Terus gue video callan sama mereka, gue juga belum ingat. Yang ingetan pertama gue ini tuh adalah ketika ada si Rama sama Randi Niji itu mau main di Bandung, terus dia nge-WhatsApp gue mau nengokin gue ke rumah. Nah itu ingetan pertama gue tuh. Nah itu tuh kalau nggak salah udah sekitar 2 mingguan setelah kejadian apa 3 mingguan gitu. Baru lu mulai enakan tuh ya? Itu sebelumnya tolol banget tuh ya? Tolol. Asli orang gue aja ketawa-ketawa sendiri. Istri gue nyeritain gitu-gitu. Terus kayak kan ada dokternya datang nih katanya. Waduh apa kabar gitu bro. Makanya gue akrab. Terus ada ceritanya budenya datang nih. Padahal biasanya dia nggak nyebut dia bude gitu. Apa ada nama kesayangannya lah ya. Terus siapa ini? Bude. Oh itu saraf tuh yang kenal. Udah Aaron. Nggak tahu lah. Tapi dia diperiksa semuanya di CT scan semuanya bagus. Oh emang gesrek. Gesrek. Emang entertainer. Bagus semuanya bagus. You know. Ya emang entertainer sejati Trian. Karena kita nggak bisa beda ini orang acting ya gitu. Nggak ngerti juga jadi kenapa sebenarnya kayaknya emang udah kecapean dan segala macam lah itu. Dia punya mah juga. Bikin GERD naik ke apa. Oke, last question lagi, sorry banget ya terakhir. Nggak apa-apa. Oke, ada spesial apa kalau biasa orang bikin konser tunggal kan atau band ada spesial lah. Ada kolaborasi sama orang itu pasti ada beberapa kolaborasi. Nanti kita umumin juga, soalnya sekarang masih tahap pengecekan dulu. Santai. Iya, nggak soalnya takutnya udah ngomong gini ternyata dia nggak bisa kan, nggak jadi. Kayaknya mau ngajakin lu nya tinju. Iya. Apa gue? Jadi intinya sebenarnya jangan sih, duitnya bagus. Ya udah, mending itu deh. Kalau sempat tapi pasti gue datang. Iya. Lu jam berapa sih? 10 ya? Enggak tahu, yang sih kita belum tahu pastinya. Oke. Ya, pokoknya intinya konsepnya yang mau kita bawain nih sebetulnya kayak ngerangkum cerita perjalanan Cangcus 20 tahun lah gitu. 20 tahunnya itu kita ini terus mungkin kenapa gue jadi tambah ke tengah? Kayaknya nama gue. Two shot kan di sini. Sini tahu. Oh di sini. Mau kamera sendiri. Mau kamera sendiri. Dia mau
Emang Perasaan tampil dia. perasaan gue udah tadi sih. Soalnya kan single baru lu yang Oh nyanyi. iya benar-benar bahas single baru. Iya, Pasti iya. ya. Sekarang bahas lagi konser gimana? Iya pokoknya mah itu merangkum 20 tahun perjalanan. Soalnya kita. sorry ya, orang keluar duit 600.000 loh. Iya. Dia pasti mau kayak anjing pas gue pulang, keren Oh, banget. udah pasti sih kita bakal bawain lagu-lagu yang jarang banget kita bawain gitu. Jadi kalau misalnya buat yang ngefans banget tuh bakal sebuah apa ya namanya pengalaman Experience. yang ya beda aja Ya, seperti kita benar. mau di festival atau di pensi gitu. Kita juga nanti rencananya bakal kayak buka request, Hmm. tapi ya maksudnya dari media sosial aja gitu. Oke. Mau lagu apa gitu. Apapun lu bawain. Dari yang 6 album itu. Oh shit. Iya. Kita kayaknya kan setiap satu album tuh ada 3 single. 3 single kali 6 album aja udah 18 ya. 3 kali 6, iya 18. 18. Nah, mungkin rencana itu kita bawa 20 lagu lebih ya. Jadi Tria, lu kuat nggak? nah ini. Nih gue care sama lu, gue sayang nih, gue malu lihat. Kuat. Kuat kan? Kuat. Vitamin C. Tapi medis, soalnya itu udah dibocorin. Katanya sekarang lu riders lu harus ada ambulan dong. Iya. Jangan buat penonton lu enak aja lu anjing. Gua Kita kan juga capek kan? Iya benar. Masa kita nggak ada riders ambulan? Sama stand in gue udah ada sekarang. Tapi serius, gue baru nggak tadi. Iya juga ya, kenapa artis harusnya ada ambulan ya? Iya. Iya dong, kan kita juga Betul, capek betul. man. Benar. Dia nggak tahu tau perasaan kita Iya. orang ketawa, padahal dulu Iya. capek. Iya dong. Harusnya ada ambulan. Iya, lu sering kan gitu kan? Iya. Hawu bermah. Jadi sekarang lu punya rider ambulan. Ada Iya. ambulan sama tim medis sama apa sih alat-alat medis lengkap lah. Jadi buat ngecek. Sebelum dan sesudah show pasti Bagus banget. cek gitu. Soalnya 20 lagu, kalau gue hitung 3 menit aja, 20 kan 3 sih? 20, 1,5 jam men. Iya. Ya kurang lebih mungkin. Belum lu ngoceh. Bisa Iya. 120 menit. Iya kemungkinannya memang pasti sekitar 2 jam lah. 2 jam sampai 2 jam setengah. Shit. Ya itu yang plotnya kita ya. Nggak tahu lebihnya nanti. Ya. Lihat nanti aja itu mah. Yang penting kita ngeplotin kemarin maksimal durasi kita di 2 jam dulu ya gitu. Dan lagu juga segitu gitu. 20 dulu. Kita lihat kita running. Ya ini juga masih nyusun-nyusun lagu ini tuh gitu. Iya. Masih nyusun-nyusun. Terus aransemen segala macam ini bakal banyak jadi apa ya aransemennya yang mungkin lagu-lagu yang udah hits kita akan coba aransemen ditambahin sama mungkin Brass section, apa segala macam. section. Jadi sebenarnya perjalanan kemarin The Changcuters yang di panggung-panggung itu bakal kita bawa lagi pasti di Featuring itunya. I mean, wish you all the best man. Terima kasih. Thank you banget udah mampir ke sini. Wish you all the best. Gue gak bohong, gue one of your biggest fan. Gue gak bohong. Terima kasih. Thank you guys, thank you. The Changcuters everybody. Terima kasih Onat. Thank you. Di Leonardo.